Rugi, nunjuk hidung loh. Rugi. Mereka bayangin nggak kalau ada orang, rugi. Dan itu Nabi. Coba bayangin. Lalu Nabi melanjutkan, yang mendapatkan orang tuanya di usia tua dan dia tidak masuk ke dalam surga. Oke? Yang mendapatkan orang tuanya di usia tua dan dia tidak masuk ke dalam. Mohon maaf mereka, seandainya yang dibutuhkan orang tuamu uang, maka bekerjalah dengan keras untuk mengirimkan dia uang. Seandainya yang dibutuhkan orang tuamu perawatan, maka resignlah dari Kaigo, rawatlah orang tuamu. Karena ada orang tua butuh duit. Dan ada orang tua butuh, saya nggak butuh uang kamu nak, saya butuh kamu di sini. Paham nggak? Maka sesuaikanlah kebutuhan orang tua kalian. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau misalkan ada hal yang bisa ditukar dengan birrul walidain, maka saya yakin itu hal akan disingkirkan dan dinomorduakan oleh Allah. Nggak ada teman-teman. Iya. Bahkan kalau itu prestasi kamu di kampus, bahkan kalau itu, mohon maaf sekali, iya, jabatan terakhir kamu di sebuah perusahaan, kamu baru aja naik level, terus orang tua kamu bilang, sudah terlalu lama kamu di Jepang, pulanglah urus saya, karena kakak-kakak kamu tidak ada yang mau urus saya. Terus kamu bilang, kakak-kakak aja yang ngurus, karena ada yang di Jakarta, ada yang di mana, saya nggak bisa, saya baru naik jabatan. Kata-kata itu saja udah salah. Iya. Saya waktu tamat S2, saya bilang sama mama saya, Mak, saya pulang nih mak, saya pakai bahasa Makassar. Saya pulang nih mana? Saya sudah capek belajar. Saya bilang begitu. Saya udah lelah belajar, saya bilang. Kata mama saya, cari lagi S3. Iya. Adekmu juga itu baru selesai S2. Ini Fazlur, ini adek saya di situ. Cari lagi S3 nak, siapa tahu bisa lagi S3. Saya termotivasi sekolah karena ibu saya suruh saya sekolah. Maka ketika saya sudah alhamdulillah punya banyak job, saya nggak pindah ke Jakarta, saya masih tinggal di Makassar. Kenapa? Padahal job saya banyak di Jakarta ini. Kenapa? Karena ada ibu saya masih hidup, bapak saya masih hidup. Maka saya nggak mau pindah. Cukup ada saya di Jakarta karena jodohnya orang Jakarta dia Fazlur. Ya. Saya di Makassar, nemenin ibu saya. Gitu. Jadi kalau pulang ke Makassar, walaupun harus lelah bolak-balik Jakarta Makassar, nggak apa-apa. Ada ibu. Nah, niat saya, tabungan pertama saya yang bisa saya berikan sama orang tua apa? Haji orang tua. Ya, ada tabungan, hajikan dulu orang tua. Gitu. Buat travel untuk hajikan ibu, gitu loh. Ya. Maka prestasi terbaiknya kalian sebenarnya adalah target utamanya apa nih yang saya sudah kasih untuk ibu. Coba tanya sama yang orang tuanya masih hidup. Kalau penghasilan kalian dari Kaigo 35 juta, maka 10 juta per bulan saja kamu tabung. 2 tahun ibu kamu sudah bisa haji furoda. 15 juta aja sebulan. 2 tahun ibu udah haji furoda tuh. Sisihkan. Jangan boros di Jepang. Syukur-syukur ada lagi tambahan yang lain. Tabung untuk hajinya ibu. Berniatlah sesuatu yang baik. Maka ibu kamu pasti bilang, kamu di Jepang aja nak. Semoga ibu semakin kamu di Jepang, makin banyak uang yang kamu hasilkan, ibu bisa berangkat haji. Gitu. Tapi kamu kalau di Jepang, sudahlah pelit sama ibu, nanti ditelepon baru ngirim. Nah itu susah. Nah, apa-apa, orang tua tuh kayak gitu. Gak bisa kita pungkiri. Ada orang tua yang cari uang kita. Gak apa-apa. Andai dia mau hidup kita pun kita kasih. Apalagi kau cuma minta uang kita. Jangan nawar-nawar lah, kasih aja. Oke. Ya. Sip ya. Siapa lagi? Oh ya, Riza tadi yang apa ya? Lupa saya. Oh. Baik. Ada orang yang bilang begini, Ustaz, sabar itu ada batasnya. Orang yang bilang begitu, biasanya sabarnya udah habis. Oke. Karena dia sudah diuji satu masalah, lalu dia sudah mentok pada masalah itu, maka dia bilang sabar itu ada batasnya. Tapi tanyakan pada orang-orang yang lain. Ya Allah, mereka itu mengatakan apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Maka ayat Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan pahalanya seseorang yang sabar tanpa batas. Yuwaffa, dilipat gandakan. Kenapa? Karena sabar tuh nggak ada batasnya, teman-teman. Hakikatnya nikmat kita itu dititip oleh Allah ke kita, rezeki kita dititip, nikmat dititip bersamaan dengan ujian kita. Maka saya pun, kalian pun punya ujian yang beda-beda karena titipan nikmat Allah kepada kita beda-beda. Saya tidak bisa jadi pelayan lansia, saya nggak punya skill.
Iya. Maka orang yang jadi pelayan siap pasti dititipi kesabaran lebih daripada saya. Menghadapi orang tua nggak gampang. Maka masing-masing ada kelebihan nikmat dan masing-masing ada ujiannya. Maka jangan pernah berharap minta nikmat. Perhatikan ini, yuk fokus. Jangan pernah berharap minta nikmat kecuali saya kasih tahu kalian 100% bersamaan dengan nikmatmu turun ujianmu. Cuman kadang-kadang ujiannya disembunyiin dulu sama Allah. Nanti dibuka ketika kemudian kamu tidak sadar. Ketika kamu merasa terlena. Atau kadang-kadang ketika kamu lagi puncak-puncak keimanan. Di puncak-puncak ketaatan, kamu dikasih ujian. Maka tidak ada orang minta nikmat. Kecuali ketika Allah kasih dia nikmat, sudah ada ujiannya. Ini satu paket teman-teman. Iya. Walanabluwannakum. Kami pasti menguji kalian. Itu ayat Allah. Kami pasti. Ada kata-kata pasti. Menguji kalian. Maka hidup ini hanya dua. Satu, sabar menghadapi ujian. Dua, sabar menikmati nikmat. Hidup itu ada dua saja. Sabar menghadapi ujian. Dua, sabar menikmati nikmat. Sabarlah ketika punya nikmat. Sebagaimana nanti kamu akan bersabar menghadapi ujian. Kuncinya ada di sabar itu. Oke? Ya, saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Arigato gozaimasu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.